Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang sepak bola ya guys. Gara-gara banyak sekali di kolom-kolom komentar saya, itu ada beberapa orang yang menyinggung soal kekalahan Indonesia dari Vietnam dengan skor 3-0. Mereka nertawain kita, mereka nyindir seolah-olah Indonesia itu lemah sekali. Tapi kok mereka itu nggak ngaca ya? Coba mereka itu lihat negara mereka sendiri. Malaysia itu kan kalah dari Thailand dengan skor 2-0. Dan itu pun cuma 2 kali hantaman pertandingan sudah selesai. Sedangkan Vietnam untuk bisa mengalahkan Indonesia, mereka harus mencetak 3-0, bukan 1, bukan 2, 3 ya. Tahukah kalian apa artinya ini? Yuk kita bahas sampai tuntas. Lihat skornya dengan jernih ya. Pertandingan pertama, Indonesia versus Vietnam, skor 3-0. Oke, Vietnam mencetak gol di menit ke-6, menit ke-14, dan baru mengunci kemenangan di menit ke-71. Artinya Vietnam harus berjuang sampai menit ke-71, hampir sepanjang pertandingan. Baru bisa memastikan kemenangan. Tidak segampang sama sekali kan? Pertandingan pembanding. Malaysia versus Thailand, skor 0-2. Thailand mencetak gol pertama di menit ke-38, gol kedua di menit ke-56. Cuma 2 gol dan setelah itu Thailand tidak perlu menambah gol lagi. Mereka sudah aman, bisa santai sampai peluit berakhir. Sudah terlihat kan bedanya? Vietnam butuh 3 gol dan harus menunggu sampai menit ke-71. Sedangkan Thailand cuma butuh 2 gol dan sudah menang dengan nyaman. Mengapa bisa begitu? Yuk kita lihat data nyata di lapangan. Ini bukan omongan saya ya, ini data resmi yang tercatat di lapangan. Nah, lihatnya ini datanya. Indonesia justru lebih banyak menguasai bola 58% berbanding 42% Vietnam. Akurasi umpan kita itu juga lebih tinggi 87%. Jumlah tembakan kita pun lebih banyak 11 berbanding 10. Artinya Indonesia tidak kalah dalam permainan. Kita tetap menguasai bola, tetap menyerang, tetap menekan. Vietnam cuma lebih efisien memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan. Itulah sebabnya mereka menang 3-0, bukan karena Indonesia kalah. Bahkan pemain Vietnam sendiri tuh yang bilang, kayak Du Hoang Hen, pemain Vietnam itu setelah bertanding berkata secara terbuka, ya tentu saja kami menghormati Indonesia. Kemenangan 3-0 itu tidak membuat kami memandang remeh Indonesia. Kemudian disusul, bahkan pertandingan sebelum dimulai, kiper Vietnam, Patrick Lee Kiang, itu sudah memperingatkan, kami tahu kami akan menghadapi tekanan sangat besar bermain di Indonesia. Kami siap dengan sangat teliti. Dan pelatih Vietnam sendiri, Kim Sang-sik, juga mengakui, ini pertandingan yang sulit di laga tandang. Kami harus tampil dengan sepenuh kemampuan untuk meraih hasil ini. Nah, ini 3 tim dari Vietnam ya, yang bilang sendiri. Musuh sendiri mengakui Indonesia itu sulit dihadapi, memberi tekanan besar, dan tetap dihormati walau mereka menang 3-0. Kemudian ini yang dimaksud sebenarnya dari skor itu. Mari kita pahami bersama-sama. Kenapa Vietnam itu butuh 3 gol baru bisa menang? Itu karena pertahanan Indonesia tidak gampang ditembus. Mereka mencetak gol cepat di awal, tapi Indonesia tidak hancur. Indonesia tetap bertahan, tetap menekan kembali. Mereka harus menunggu sampai menit ke-71 untuk mengunci kemenangan dengan gol ketiga. Artinya sampai menit ke-70, skor masih 2-0. Indonesia masih bisa menyamakan kedudukan kapan saja. Vietnam tidak berani santai sedetik pun. Terus, kenapa Thailand cuma butuh 2 gol? Sudah menang. Karena setelah gol kedua masuk di menit ke-56, pertahanan Malaysia sudah tidak memberikan perlawanan yang berarti lagi. Thailand tidak perlu menambah gol, tidak perlu berjuang sampai akhir. Mereka sudah tahu tidak ada bahaya dari arah Malaysia. Lawannya udah tumbang. Jadi intinya semakin banyak gol yang harus dicetak lawan untuk mengalahkanmu, itu semakin kuat pertahananmu. Semakin sedikit gol yang dibutuhkan lawan, maka semakin gampang kamu dilewati. Itu intinya ya. Jangan cuma lihat angka kalahnya. Lihatlah berapa banyak tenaga, berapa banyak gol, berapa lama waktu yang harus dikeluarkan lawan baru bisa mengalahkanmu. Itulah ukuran kekuatan yang sebenarnya.
Vietnam harus mengeluarkan semua kemampuannya mencetak 3 gol dan berjuang sampai menit ke-71. Inilah cara mereka menghormati Indonesia sebagai lawan yang kuat. Sedangkan Thailand cuma butuh 2 gol menghajar Malaysia dan sudah bisa santai. Itulah bedanya. Gimana teman-teman? Kalau kalian setuju dengan pandangan ini, silahkan berikan komentar di bawah. Apa pendapat kalian? Jangan lupa like, bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jemariku ini menuliskan